Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan guru honorer gitu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan guru honorer ini. Berita atau informasinya datang dari Provinsi Jawa Tengah gitu ya. Jadi kabarnya ada guru honorer dengan kategori atau dengan kode R3 yang merasa diadu dengan guru honorer kategori R1D. Jadi guru honorer dengan kode R3 ini adalah mereka para honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K masuk dalam database BKN tetapi belum mendapatkan formasi. Kemudian guru R1D adalah guru honorer di sekolah swasta yang diprioritaskan gitu ya untuk diangkat menjadi P3K menurut keputusan Menteri Pan-RB nomor 348. Dan saya sendiri sebenarnya kurang paham gitu ya maksud diadu ini seperti apa. Tetapi setidaknya sudah ada respon baik dari salah satu anggota DPR RI yang menerima aspirasi dari masing-masing guru honorer ini. Dan harapannya bisa segera diselesaikan ya, baik oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, oleh Kementerian Pan-RB, oleh BKN ataupun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya. Jadi semoga segera bisa diselesaikan. Kemudian ada juga keluhan dari para guru P3K di Provinsi Jawa Tengah terkait dengan relokasi. Mereka banyak yang tidak mendapatkan jam, kemudian jauh dari domisili dan hal-hal lain yang harapannya dengan keluhan-keluhan tersebut mereka bisa dilakukan relokasi. Dan hal ini ternyata masih belum selesai. Tetapi sudah mendapatkan respon positif juga dari Kepala BKN ya, Profesor Zudan Arif Fakrullah. Dan semoga semua permasalahan terkait dengan guru honorer ini bisa segera diselesaikan. Dan untuk lebih jelasnya dan mungkin ada yang tahu berkaitan dengan permasalahan ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan berita ini, kali ini kita akan coba lihat ya beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan adanya honorer R3 ya, yang merasa diadu dengan honorer R1D. Kita coba bacakan beritanya ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya honorer R3 merasa diadu dengan R1D dalam pengangkatan P3K. Anggota Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih, memandang perlunya koordinasi lintas komisi di DPR untuk mencari solusi terbaik terkait penempatan kerja guru honorer dan masalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rapat koordinasi bisa dalam bentuk rapat gabungan antara sejumlah komisi di DPR RI yang juga dihadiri kementerian terkait. Saya berharap akan ada rapat gabungan antara Komisi 10, Komisi 2, dan Komisi 8 untuk mencari solusi komprehensif, kata pria yang akrab disapa Fikri itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu 17 Agustus 2025. Sejumlah mitra komisi terkait yang juga diharapkan menghadiri rapat gabungan antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bermitra dengan Komisi 10 DPR RI serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara yang bermitra dengan Komisi 2 DPR RI. Fikri menyampaikan hal tersebut sebagai salah satu tanggapan atas keresahan yang tengah dirasakan oleh ratusan guru honorer dan P3K di Jawa Tengah. Persoalan status kepegawaian hingga penempatan kerja yang belum jelas menjadi catatan bagi para pendidik yang telah lama mengabdikan diri itu. Fikri juga membuka pintu rumah aspirasinya di Kota Tegal, Jawa Tengah untuk mendengarkan langsung aspirasi para pegawai itu pada Rabu 13 Agustus dan Kamis 14 Agustus 2025 lalu. Dalam 2 hari berturut-turut, Fikri menerima kunjungan perwakilan guru R3, yakni honorer database BKN dan forum relokasi P3K guru Jawa Tengah. Pada Rabu 13 Agustus, 10 perwakilan guru R3 dari SMA, SLB, dan SMK di Tegal, Brebes menyampaikan aspirasi mereka. Di antaranya, mereka menyampaikan bahwa merasa diadu dengan guru swasta dan khawatir akan tergeser oleh guru R1D,
guru swasta yang mendapat prioritas dalam pengangkatan P3K. Mereka mengkhawatirkan afirmasi terakhir pada tahun 2025 menjadi akhir bagi sebagian dari mereka dengan ancaman diberhentikan atau dirumahkan. Mereka juga meminta pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk menuntaskan masalah tersebut, terutama bagi guru tidak tetap atau GTT provinsi yang memiliki SK dan sudah terdata di BKN. Kemudian pada Kamis 14 Agustus 2025, Forum Relokasi P3K Guru Jawa Tengah menyampaikan keluh kesah mengenai permohonan relokasi yang belum tuntas. Mereka mengapresiasi Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah yang telah memberikan jawaban terkait relokasi 554 guru P3K Jawa Tengah yang mengalami masalah penempatan 0 jam, kurang jam, tidak linear, dan jauh dari domisili. Namun sebanyak 285 guru P3K masih menanti surat perintah tugas atau SPT tahap 2, ujarnya. Mereka juga mengingatkan janji Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sadimin yang akan menyelesaikan permasalahan 554 guru P3K tersebut. Merespon berbagai aspirasi ini, Fikri mengatakan penyelesaian masalah guru ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Mendikdasmen tetapi juga Kemenpan RB serta PKN. Saya akan menyampaikan seluruh aspirasi dan keresahan guru R3 kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan jajarannya, kata dia. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan honorer R3 yang merasa diadu dengan honorer R1D dalam pengangkatan P3K tahun 2025 ini. Saya sendiri kurang memahami gitu ya, maksudnya seperti apa. Apakah honorer R3 merasa terancam jika nantinya ada honorer baru, honorer yang diangkat menjadi P3K baru gitu ya di tahun 2025 ini, mereka posisinya bisa tergeser atau seperti apa? Saya sendiri kurang paham gitu ya. Bagi teman-teman yang punya pendapat atau paham berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.